Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saat ini saya mau membicarakan tentang banyaknya komentar yang mengatakan bahwa mereka sembuh dari psikosomatik dengan menonton video YouTube saya. Jadi banyak sekali video-video yang sudah saya buat mungkin dari sekitaran tahun 2010 khususnya. Dan sejak dari 2010 sepulang saya dari Amerika yang mengikuti kursus di bidang psikosomatik, saya memang lebih memfokuskan pelayanan kesehatan saya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas dan psikosomatik. Dan kalau kita melihat banyak hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ini sebenarnya bisa dipahami sebagai suatu keadaan yang bisa diobati. Jadi penting nih untuk diperhatikan sama teman-teman, bisa diobati. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita masuk ke dalam proses terapi seperti dengan pengobatan maupun dengan psikoterapi, itu memang sudah yang lebih advance. Artinya kalau dengan kondisi sendiri tidak bisa. Nah, perlu diingat sama teman-teman semua bahwa tidak semua orang itu bisa mengalami gejala psikosomatik sampai panik gitu ya. Jadi kalau gejala psikosomatik yang biasa kita alami, paling itu tidak terlalu dominan. Misalnya kita seringkali mengalami sesak napas ya, karena kita mau tampil di depan umum ataupun debar-debar jantungnya. Tapi itu cuma sekilas saja, jadi tidak terus-terusan. Tapi kalau misalnya sampai panic attack, di mana saat teman-teman lagi dalam keadaan biasa, kemudian tiba-tiba mengalami gejala serangan panik, itu kemungkinan besar agak sulit kalau tidak berubah di dalam proses sistem saraf pusat di amigdalanya. Sehingga perlu pengobatan kalau misalnya sudah sampai demikian. Itulah mengapa kasus-kasus panik, gangguan kecemasan yang sampai panik, biasanya saya sarankan untuk berobat dulu supaya benar sistem saraf pusatnya. Nah, membantu teman-teman untuk memahami bahwa ternyata memang tidak semua dokter jiwa itu memahami masalah kejiwaan psikosomatik sampai mendalam seperti itu. Dan itu memang adalah karena kita punya keminatan yang berbeda-beda. Contohnya saya sendiri sebagai dokter jiwa, mungkin sebagai dokter jiwa dewasa, saya tidak terlalu memahami masalah anak misalnya. Atau ketika saya berhadapan dengan kasus-kasus schizophrenia yang harus perlu perawatan, karena saya tidak punya tempat perawatan, maka mungkin teman-teman di rumah sakit jiwa jauh lebih berpengalaman dalam merawat pasien-pasien jiwa ini di dalam institusi rumah sakit. Namun demikian, harusnya semua dokter, bukan cuma dokter jiwa, memahami masalah psikosomatik, ya, memahami masalah gangguan dasar dari psikosomatik yang kebanyakan adalah gangguan depresi dan cemas. Jadi, kalau teman-teman sejawat penyakit dalam, penyakit neurologi, saraf, maupun dokter spesialis lainnya atau bahkan dokter umum yang mendengarkan video ini, perlu juga melihat apakah saya ini cukup memahami apa yang disebut masalah terkait dengan psikosomatik, yang mana dasarnya adalah gangguan cemas dan depresi. Kalau misalnya pasien-pasien itu datang ke tempat saudara, maka kebanyakan pastinya diobati sesuai dengan gejala. Tetapi bagaimana caranya melihat bahwa kondisi ini sebenarnya bukanlah murni gejala gangguan fisik medis yang dominan terkait dengan adanya kesalahan atau fungsional yang terganggu dari sistem organ medisnya. Tetapi berkaitan dengan sistem di otak yang mempengaruhi sistem fungsional di dalam organnya. Ini yang sepertinya kadang-kadang sulit dipahami pada beberapa pasien juga. Tetapi juga dokternya juga kadang-kadang sulit memahami bahwa bukan berarti semua penyakit yang nggak ada ataupun tidak bisa dijelaskan patofisiologinya pasti psikosomatik. Ini juga salah satu yang tidak tepat ya teman-teman ya, bahwa bukan berarti kalau misalnya teman-teman sejawat memeriksa pasien berobat gitu ya, ada pasien berobat terus dibingung nih, nggak ketemu nih diagnosis klinisnya gitu ya setelah dilakukan pemeriksaan, itu bukan berarti selalu psikosomatik ya. Tetapi jangan-jangan memang belum ketahuan diagnosisnya, ataupun kita dengan keterbatasan karena di daerah pemeriksaan labnya sulit, pemeriksaan penunjangnya mungkin tidak terlalu baik, ataupun kita tidak terlalu berpengalaman
di dalam menangani hal tersebut. Sehingga kita perlu merujuk. Seperti saya juga sering kalau misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan perkembangan anak dan remaja, sudah jelas saya tidak memeriksanya, tidak memberikan kesempatan untuk pasien berkonsultasi. Bahkan saya di depan udah bilang ya kita tidak terima pasien di bawah 18 tahun. Karena saya tahu kompetensi saya atau kemampuan saya dalam menangani kasus-kasus seperti itu tuh tidak sama dengan teman-teman yang biasa menangani. Sehingga pengalaman itu menjadi penting, pengalaman klinis ya menjadi penting. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus psikosomatik. Pengalaman klinis itu menjadi penting. Tentu biological priority, itu tentu menjadi prioritas kita. Bahwa ada sesuatu masalah biologis, maka tidak heran pasien-pasien yang datang ke dokter umum, penyakit dalam, penyakit saraf, jantung, ataupun bahkan kejiwaan sekalipun, selalu akan dipikirkan pertama kali adalah apakah ada masalah gangguan medis fisik. Ya, setelah itu baru kalau memang tidak ada, maka apakah kondisi ini memang berkaitan dengan situasi stresor yang cukup panjang yang tidak bisa diadaptasi. Karena seringkali problemnya itu sebenarnya tidak sesederhana yang kita kira bahwa ada stres, kemudian bikin jadi psikosomatik. Makanya kadang-kadang pasiennya suka bingung, ini saya nggak stres loh dok, tapi mengapa saya mengalami psikosomatik? Nah, inilah yang sering kita jawab di video-video YouTube terkait dengan terapi non-obat, di mana sebenarnya yang paling dominan bermasalah adalah gaya hidupnya. Jadi si pasien ini punya gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dan situasinya jadi berbeda dan akhirnya membuat problem terkait dengan kesalahan bagaimana menangani proses kehidupan ini. Situasi-situasi seperti ini memang tidak mudah teman-teman, karena pada dasarnya kita harus mampu membantu diri kita sendiri juga melewati situasi-situasi yang tidak mudah. Kadang-kadang kita perlu keadaan yang baik terkait dengan situasi ini. Bagaimana kita bisa mengelola pikiran-pikiran negatif kita menjadi jauh lebih stabil. Tetapi kalau menurut saya yang paling harus penting diubah pertama kali bukan hanya pikiran, ya. Yang sebenarnya paling mudah itu adalah perilaku, yaitu misalnya olahraga. Terkadang kita tidak perlu sampai harus tahu dulu manfaat olahraga, manfaat dari olah tubuh, bagaimana tubuh itu kalau misalnya dilakukan olahraga secara teratur itu bisa membantu otot-otot tetap jadi lebih baik. Bukan, nggak perlu yang seperti itu dulu. Kadang-kadang teori malah kebanyakan pusing sendiri teman-teman. Yang penting adalah teman-teman melakukan dulu, itu yang penting. Kalau misalnya pasien yang mengalami gangguan kecemasan tapi takut olahraga, bagaimana dok? Olahraga saja, jalan kaki dulu gitu. Denyut jantung meningkat ya wajar, namanya juga denyut jantung pasti meningkat. Akan meningkat kalau misalnya melakukan aktivitas dan biasanya akan membuat masalah yang terkait dengan pikiran-pikiran negatif. Nanti takut serangan jantung, nanti bisa kolaps, nanti bisa pingsan. Padahal ya normal, wajar gitu, nggak ada masalah kan jadinya. Jadi teman-teman yang perlu paham terkait dengan kondisi tersebut bahwa memang dicari-cari pun kadang-kadang stresor itu nggak selalu yang signifikan besar. Tapi cara mengubah bagaimana kita bisa lepas dari kondisi gangguan kejiwaan ini adalah dengan terapi yang benar kepada diri kita sendiri. Udah bener belum sih kita nih? Tidurnya udah bener, situasi olahraganya udah bener, makannya udah bener belum gitu ya. Anda GERD, saya udah lihat beberapa pengalaman pasien sebabnya. Mereka mengatakan dirinya mengalami masalah lambung, GERD gitu ya. Tapi setelah membaik dengan pengobatan, makannya jorok lagi gitu. Makannya mulai nggak bisa ditahan lagi gitu. Makan sambelnya, makannya jadi banyak. Padahal sebenarnya kan itu yang dulunya dihindari. Tapi setelah dia membaik, dia jadinya balik lagi. Dan menurut saya salah satu yang penting untuk diperhatikan bahwa kondisi seperti ini tidak selalu ya berkaitan dengan pengobatan terapi, tetapi ubah pola hidup kita, ubah gaya hidup kita ya dengan baik dan benar, biasakan, nanti baru tuh masuk ke pola pikir kognitif nih, cara pikir otak, daya ingat, daya pikir, daya judgment kita terhadap situasi ini. Maka daripada itu yang paling penting untuk diingat oleh teman-teman adalah bagaimana mengelola perasaan-perasaan diri supaya menjadi jauh lebih baik. Semoga apa yang kita sampaikan dan selalu kita bahas dalam kesempatan video-video YouTube ini menjadi manfaat buat teman-teman.
Dan teman-teman juga bisa ngebantu diri teman-teman jadi jauh lebih baik lagi. Bahkan bisa tidak pakai obat untuk bisa membantu teman-teman jadi lebih stabil. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai salam sehat jiwanya menyebar kemana-mana. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Bye-bye.